Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan pertemuan di luar jadwal, jadi pertemuan istimewa. Sekaligus juga bertepatan dengan 17 Agustus 2026, peringatan kemerdekaan kita yang ke-81. Sesungguhnya banyak sekali perkembangan di dunia Islam termasuk di Indonesia yang terpaksa kita skip dulu sampai dengan bulan depan, awal September, insya Allah. Ya, banyak peristiwa-peristiwa besar yang juga sebenarnya sangat disayangkan kalau nggak dibahas gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas secara akumulatif nanti di bulan September itu. Termasuk diantaranya yang harus diingat juga bahwa ada fakta pertahanan Mekah. Ya. Itu yang paling signifikan untuk dibahas. Saya gatal juga mau bahasnya gitu sebenarnya. Jadi, tapi karena kita sudah melakukan perencanaan untuk membahas pembahasan tentang masuknya Islam ini sampai dengan 3 pertemuan, maka hari ini insya Allah kita akan tuntaskan itu. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu timeline kita dalam pembahasan di bulan September nanti. Nah, di pertemuan hari ini sebenarnya ada 2 bagian besar. Ini saya juga sampai dengan berangkat tadi itu bimbang. Jadi saya masukkan aja semua, tapi mungkin nanti saya akan pilih-pilih gitu pembahasannya. Karena di dalam pertanyaan yang diajukan di 2 pertemuan sebelumnya, yaitu di awal bulan Juli dan awal bulan Agustus, itu ada pertanyaan tentang bagaimana kejadian setelah Belanda kemudian menguasai atau penjajah menguasai Kepulauan Nusantara ini. Gitu. Apa yang terjadi terhadap dakwah. Ya. Dan puncaknya salah satunya itu adalah perlawanan dari Kesultanan dan para tokoh Muslim yang ada di Nusantara ini. Itu puncaknya salah satunya itu adalah Perang Diponegoro tahun 1825. Sampai dengan 1830. Jadi ada 2 bagian ini. Kita agak loncat dari segi timeline, itu dari segi periode. Ya. Berakhirnya Wali Songo itu di awal abad ke-16, ya, awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15. Nah setelah itu kita tahu datang ya, bersamaan dengan datangnya penjajah-penjajah. Karena kita tahu urutan peristiwa yang terjadi. Kenapa kemudian Eropa itu sampai ke bumi kita, itu juga berkaitan dengan runtuhnya Andalusia tahun 1492. 1492 itu berarti era Wali Songo akhir. Ya, karena Wali Songo yang terakhir yang tercatat dalam sejarah itu adalah Sunan Kudus yang 1550. Nah itu 1550 itu Portugis sudah berkuasa di Semenanjung Malaya, sudah menguasai Malaka. Ya. Jadi Wali Songo secara historis sudah menyelesaikan sebenarnya tugas mereka di era mereka, sehingga ada kekuatan dan ada perlawanan atas kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini. Mulai dari 1492 jatuhnya Andalusia, kemudian pelayar-pelayar dari Eropa itu berani mengarungi samudra, karena mereka mengakses ilmu pengetahuan pelayaran itu dari perpustakaan-perpustakaan kita yang ada di Andalusia. Ya. Itu mungkin suatu saat entah kapan kita perlu bahas juga itu tentang keberadaan Islam di benua Amerika. Data-datanya sudah ada ya. Jadi begitu. Jadi mereka kemudian yang tadinya khawatir karena mereka berdasarkan dogma dari gereja pada waktu itu yang berlaku adalah bahwa dunia itu datar. Sehingga mereka tidak berani mengarungi terlalu jauh lepas dari pesisir.
kecuali bangsa Viking. Tapi karena bangsa Viking tidak di luar jangkauan gereja pada waktu itu. Mereka satu-satunya bangsa Eropa yang berani berlayar tidak mengenal ujung dari bumi ini. Nah, ketika Andalusia ini jatuh, ini untuk masuk ke sini pembahasan ini, maka pelayar-pelayar ini jadi berani karena mereka menemukan data-data, bukti-bukti bahwa ada benua lain, ada negeri atau tanah di sebelah lepas pantai Bahrul Muhit, ya, atau kita kenal sebagai Samudra Atlantik itu. Atau kadang-kadang disebut juga Bahrul Zulum atau lautan gelap. Lautan gelap. Itu kondisinya. Nah, dari mereka ini kemudian ada generasi atau gelombang pertama, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis datangnya dari arah barat, karena mereka itu dari Brazil itu kemudian berlayar menelusuri pantai barat Afrika, sampai kemudian berhasil menerobos Afrika Selatan itu, sehingga bisa masuk ke wilayah laut Samudra Hindia. Sedangkan Spanyol ini nanti karena mereka lebih banyak fokus kepada Amerika Utara, nanti baru sampai ke negeri kita ini ketika mereka sudah berhasil melayari Samudra Pasifik. Jadi ketemu nanti di bumi ini. Makanya nanti Spanyol itu menguasai sebagian wilayah timur, Ternate, nanti Tidore dan seterusnya. Sedangkan Portugis ini menyisir dari pantai Afrika Timur itu kan sudah Muslim dulu. Dari Mozambik, Tanzania, kalau sekarang ya, itu sampai ke Somalia itu. Seluruh perairan itu, bahkan mereka bisa sempat masuk ke dan mengancam wilayah wilayah Laut Merah. Laut Merah. Itu yang menyebabkan nanti Kesultanan Turki Utsmani memberikan perhatian besar di zaman Sultan Sulaiman Kanuni terutama, memberikan perhatian besar untuk membangun armada kapal di Laut Merah. Ini yang nanti menyebabkan gagalnya Portugis itu menguasai perairan Laut Merah atau daerah Jeddah sekarang itu. Yang paling fokus sebenarnya di situ. Nah, dengan datangnya Turki Utsmani, kemudian terjadi pertempuran antara Turki Utsmani, Turki Utsmani dan Portugis, ini membawa angin segar sehingga kerajaan-kerajaan yang ada, atau kesultanan lebih tepatnya, yang ada di wilayah katakanlah Asia Tenggara kalau sekarang itu, merasa punya pelindung atau merasa punya yang kekuatan besar yang bisa membela mereka. Makanya nanti ada penyerangan terhadap terhadap Malaka itu sempat dilaksanakan 2 kali oleh Aceh, yang itu dibantu oleh Turki Utsmani. Dan juga Perang Diponegoro juga sedikit banyak meniru konsep atau sistem militer yang diterapkan oleh Turki Utsmani. Jadi memang pembahasannya itu tidak tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kenapa kesultanan-kesultanan itu berani mengambil mengambil sikap tegas kepada para pendatang dari Eropa ini. Nah, nanti gelombang berikutnya setelah era Portugis dengan Spanyol ini datang era kedua. Nah, kita ini sebenarnya terjajahnya di era kedua. Waktu Portugis sama Spanyol itu kita relatif bisa menghadapinya. Ya, di samping memang Portugis punya pendekatan yang berbeda. Nah, datang kelompok kedua atau gelombang kedua ini, yaitu Belanda, kemudian Inggris, ya, ini nanti disusul Prancis juga. Nah, ini yang menyebabkan satu persatu, karena mereka sudah mulai mempelajari kelemahan kita, ya terutama kelemahan dalam hal persatuan, maka kemudian Belanda bisa masuk di sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia sekarang. Walaupun ada bagian-bagian tertentu yang jatuh ke tangan Inggris, jatuh ke tangan Portugis, ya. Tapi kalau Perancis nanti seiring dengan Perang Napoleon tahun 1800-an. Nah, begitu kira-kira timeline besarnya. Jadi Wali Songo menyelesaikan tugas mereka selama kurang lebih dari awal abad ke-15 sampai dengan akhir abad ke-16. Jadi kurang lebih 100-an tahun mereka itu, ya, dari 3 generasi Wali Songo, bukan cuma 1. Itu kira-kira backgroundnya supaya kita tahu, supaya saya nanti kalau cepat jangan kaget gitu ya kalau saya membahas ini cepat. Ya, di slide pertama ini kehadiran Sunan Bonang, ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini Sunan Derajat sedikit banyak akan
masuk kita bahas di dalam masa kurun waktu antara atau sampai dengan 1467 dengan fokus masih di wilayah timur karena memang sisa-sisa Majapahit atau peradaban Majapahit, peradaban Hindu yang nantinya menjadi cikal bakal sebagian dari mereka itu mundur ke Belambangan dan nanti akhirnya pindah atau menyeberang ke Bali. Itu yang menjelaskan kenapa budaya Hindu itu mayoritas sekarang terpusat di Bali, yang masih terjaga, ya, walaupun tentu dalam format yang baru. Di slide berikutnya ada satu ayat di dalam surah Al-Fussilat, surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada atau dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan ya dan berkata innani minal muslimin, sesungguhnya kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqulu, yaitu orang yang mengerjakan apa yang dia katakan. Kalau di dalam surah As-Saff itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Sangat besar sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Nah, ayat ini menginspirasi dakwah Sunan Bonang. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, beliau menggunakan pendekatan musik, pendekatan alat-alat musik yang memang menjadi ciri khas utama pada waktu itu. Gamelan dan seterusnya. Bahkan bonang itu sendiri artinya gamelan atau alat-alat musik yang populer pada waktu itu. Jadi penamaan-penamaan ini memang memudahkan dan mengakrabkan bangsa yang waktu itu secara berangsur-angsur mulai mengenal Islam, diperkenalkan Islam. Kemudian lagu-lagu yang digarap juga atau dituliskan juga memiliki nilai-nilai Islam yang secara substantif, kemudian berdakwah secara bijaksana kepada para penguasa pada waktu itu sudah dilakukan. Dan juga karena antara satu daerah dengan daerah lain itu dulu merupakan daerah-daerah yang tidak bertuan, jadi banyak garong ya, atau kalau sekarang rampok atau begal. Nah itu juga didakwahi oleh Sunan Bonang. Beliau masuk ke daerah-daerah yang katakanlah sulit dimasuki atau dijauhi oleh manusia pada waktu itu, dan di situ mendakwahkan Islam kepada orang-orang ini. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mendatangi suku-suku yang ada di luar kota Mekah dan juga di luar kota Madinah setelah fase dakwah atau fase hijrah. Kemudian beliau juga melakukan pendekatan penyelarasan ya, antara misalnya perayaan-perayaan pada waktu itu untuk mengumpulkan manusia dalam jumlah yang banyak seperti Maulid Nabi di bulan seperti sekarang ini, Rabiul Awal. Kemudian juga nanti Muharram yang sudah lewat ya, untuk memperingati tahun baru Islam sebagai pengganti, walaupun disebutkan di dalam catatan itu bahwa memang masyarakat pada waktu itu memang masih menyukai acara-acara yang mewah, yang ramai dan melibatkan banyak orang. Sampai kalau kita lihat nanti di zaman era Sunan Kalijogo, ini juga lakon-lakon wayang diubah sedemikian rupa sehingga memiliki kisah-kisah Islami di dalamnya. Seperti layang Kalimasada itu, Kalimasodo itu adalah kalimat syahadah, menjelaskan dasar Islam. Ya, atau misalnya seperti Petruk Dadi Ratu itu juga kritik terhadap kepemimpinan. Jadi mereka mengkritik raja itu secara halus dengan tayangan-tayangan gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin kayak video-video pendek itu, kalau sekarang itu kan video-video pendek yang mengkritik. Ada yang halus, ada yang kasar juga gitu. Nah, kalau zaman dulu ya digambarkanlah orang yang sebenarnya minim ilmu tapi ingin menjadi pemimpin gitu. Padahal dia itu tidak capable, tidak mampu. Walaupun kemudian nanti akan muncul yang menasihati biasanya tokoh-tokoh seperti Semar gitu. Nanti akan menjelaskan kepada masyarakat itu. Jadi ini dakwah Sunan Bonang. Jadi beliau mencoba masuk lebih dalam lagi kepada masyarakat itu, bukan hanya di permukaan, tapi sampai kepada peradaban. Nah ini perlu difahami sebagaimana saya sudah jelaskan di awal bulan Agustus yang lalu, bahwa
pada masa itu mereka menggabungkan biasanya antara gamelan itu dengan maksiat. Maka ditarik jadi gamelan itu dimurnikan gitu. Kalau sebelumnya itu tembang-tembang yang dilagukan itu menggambarkan tentang misalnya seksualitas atau tentang tubuh wanita, ya tentang ketelanjangan dan sebagainya, mohon maaf. Nah, itu kemudian diubah. Jadi bahwasanya gamelan, kemudian wayang dan sebagainya yang kadang-kadang dipakai oleh masyarakat itu untuk urusan-urusan yang sifatnya menuju atau menjurus kepada maksiat, itu kemudian dibersihkan. Jadi orang dididik bahwa dengan media yang sama bisa mendapatkan suguhan yang bermutu atau pertunjukan yang islami. Itu yang perlu kita sadari. Jadi dari yang gemar bermaksiat, meninggalkan nilai-nilai yang luhur, itu kemudian ditarik dengan media yang sama tapi dibuang faktor-faktor atau ciri-ciri keburukan yang ada di dalamnya. Itu terobosannya. Jadi harus dilihat dari sudut pandang mengajak orang minadzulumatil jahiliyah ila nuril Islam, tapi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ada yang masih mau nonton tapi filmnya yang dirubah. Ada yang masih senang mendengarkan lagu, nah syairnya yang kemudian diarahkan. Sehingga nanti ketika diajak untuk menimba ilmu dalam Islam, mereka sudah bisa merelate kepada nilai-nilai tersebut. Slide berikutnya, yang tidak boleh kita lupakan bahwa sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wallahi, Nabi SAW bersabda, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada seorang laki-laki melalui bika, jadi melalui jalurmu atau melalui usahamu, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka min humurin na'am, lebih bagus daripada engkau diberikan unta-unta merah. Unta-unta merah itu gambaran dari dunia, puncak dari dunia itu unta merah kalau menurut di zaman Nabi SAW. Atau mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan dari orang yang mengerjakannya. Itu semangat dakwah pada masa itu. Jadi menyampaikan sesuatu, memfasilitasi sesuatu, atau menjadikan seseorang itu mudah menerima Islam, itu sudah merupakan satu pencapaian. Nah, kemudian di slide berikutnya dakwah Sunan Giri. Ini saya mulai ambil sedikit-sedikit saja ini. Ya. Sunan Giri adalah sunan yang pertama kali memulai dakwah melalui jalur politik. Jadi di tengah-tengah, kurang lebih ya, di tengah-tengah abad ke-16 itu, dakwah para wali songo yang tadinya lewat bawah, lewat masyarakat, lewat nilai-nilai, walaupun sudah ada sebenarnya pendekatan-pendekatan kepada para pemimpin, tapi baru di era Sunan Giri, barulah kemudian ini menjadi arus utama yang memungkinkan nantinya perkawinan, kemudian konversi atau apa istilahnya, orang yang kemudian kembali ke dalam Islam atau raja-raja yang kemudian mau memeluk Islam dan mau menikahkan anaknya kepada para duat atau para tokoh-tokoh yang membawa agama pada waktu itu. Jadi beliau yang bisa dianggap sebagai yang memulai secara resmi, secara formal. Nah, yang dilakukan bahwa pada waktu itu menghindari pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya cabang atau furu'iyah. Karena memang sebenarnya di tahun itu kalau kita merujuk kepada Islam yang berkembang di Timur Tengah katakan sekarang itu, atau di wilayah Hijaz, Mesir, Suriah, itu sudah banyak perdebatan di tahun ini tentang perdebatan fikih. Nah, ini ditutup sama para wali songo. Jadi mereka sengaja membawa ke Indonesia atau ke Nusantara itu satu versi saja. Ya, karena memang kalau diintroduce atau diperkenalkan dengan perbedaan madzhab itu akan membingungkan bagi orang yang baru masuk. Jadi makanya jangan kaget kalau kemudian relatif madzhab di masa ini tidak diperinci, tetapi kita bisa menelusuri dari kebiasaannya bahwa yang dipergunakan itu adalah madzhab Syafi'i. Karena itu yang cukup lentur dalam berbagai hal, ya, dibandingkan misalnya mazhab Hambali yang agak tekstualis, atau mazhab Maliki yang dalam beberapa pandangannya cukup strict gitu ya. Tapi tidak
tidak selentur mazhab Hanafi gitu. Jadi terlihat bahwa para ulama itu kan punya pilihan ya. Tapi kenapa yang dibawa itu adalah pandangan Imam Syafi'i atau rumusan madhab dari para pengikut Imam Syafi'i yang dibawa ke Indonesia? Karena kalau yang dibawa itu Hambali, mungkin kita akan terjadi istilahnya akan terjadi perdebatan panjang di situ, atau Imam Malik atau yang lain ya, tentu saja. Walaupun nanti secara diskursus, diskusi di elit ya, artinya di golongan para ulama saja itu diperkenalkan keempat-empatnya. Tapi untuk masyarakat diambilkan satu saja. Karena orang awam kalau diperkenalkan terhadap perbedaan, yang terjadi adalah permusuhan, bukan malah pencerahan. Kalau ulama mengerti banyak pandangan itu mencerahkan. Jadi hati-hati kita membawa diskusi-diskusi perdebatan kepada orang awam. Itu tidak selalu benar. Kecuali untuk meluruskan sesuatu secara spesifik. Jangan menjadi tema yang terus-menerus dibahas. Nah, beliau juga mengubah tembang misalnya. Nah, Asmorodono ini macapat sastra Jawa ya, tentang kisah asmara aslinya, percintaan, tapi dimasukkan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian ada Pucung, ya, macapat sastra Jawa yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Karena Pucung itu sebenarnya pocong, itu mendekati pocong. Jadi untuk membahas al-haya ba'dal mamat gitu, kehidupan setelah kematian itu untuk orang Jawa itu sesuatu hal yang tabu awalnya itu untuk membahas setelah kematian. Ya. Makanya timbul banyak macam-macam fiksi itu kan tentang kematian. Tapi dengan adanya Islam malah justru memberikan kepastian tentang kehidupan setelah kematian, yaitu antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi sedikit banyak sebenarnya Islam datang sebagai solusi. Kalau sebelumnya ada reinkarnasi dari ajaran-ajaran sebelumnya yang membuat seseorang itu seperti tidak punya determinasi, ya dia nggak bisa memutuskan jadi apa nanti. Karena yang namanya reinkarnasi itu ada faktor di luar yang bisa dipegang. Jadi misalnya orang itu nanti lahir sebagai apa, ini yang membuat manusia akhirnya fatalis ya ketika menghadapi kematian. Nah, ketika datangnya Islam itu sangat deterministik bahwa kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini maka mendapatkan surga. Kalau melakukan keburukan maka mendapatkan neraka. Nah, itu untuk sebagian orang ya lebih mudah difahami ketimbang nanti bisa jadi kucing, bisa jadi manusia apa gitu dengan alam-alamnya berbeda. Ya, gimana kita mau semangat hidup kalau ujung-ujungnya nanti bisa jadi kayak kita kayak yang rondel itu diputar kucing. Ya itu kan terus jadi apa? Jadi kuda. Ya, udah bagus-bagus hidup kita terus tiba-tiba random gitu kan. Ujungnya random bisa. Walaupun memang ada ajaran-ajaran bahwa kalau begini. Tapi datangnya Islam lebih mudah. Nah, itu tembang-tembang Pucung itu menceritakan tentang memudahkan orang memahami life after death. Nah, beliau juga menciptakan mainan anak-anak, ya, dolanan misalnya gitu ya, yang menggambarkan misalnya kalau jamuran itu gotong royong, misalnya ukhuwah, cublak-cublak suwong itu keseimbangan antara kebersamaan, kecerdikan, keterampilan, ya, atau jetungan itu ya, peta umpet yang bicara tentang strategi. Jadi permainan anak-anak pun tidak sekedar menghabiskan waktu gitu. Bukan istilahnya dulu kan ada permainan anak itu disebutnya pastime ya, menghabiskan waktu. Tapi ternyata di tangan para wali songo ini, kemudian permainan itu membawa kepada pemikiran cara kita untuk menghadapi dunia ini. Ya. Ada yang kita bisa lewati, ada yang perlu usaha, ada yang terkadang kita kalah. Ya, kehidupan kan begitu. Nah, jadi Masya Allah. Beliau membidani lahirnya berbagai kesultanan seperti Demak, nanti Mataram hingga Pajang. Jadi masuknya dakwah Sunan Giri, seandainya dakwah Sunan Giri ini tidak pernah masuk ke zona politik, ya mungkin kita tidak mengenal adanya kesultanan-kesultanan. Jadi itu juga ijtihad para ulama, para wali, ya, melihat bahwa dakwah di masyarakat sudah cukup baik, di bagian tengahnya itu lebih banyak karena banyak orang yang pindah ke pesisir, lebih mudah cara membuka pemikirannya. Nah, untuk yang elit di atas ini dimulai di zamannya Sunan Giri, walaupun sebelumnya sudah ada. Slide berikutnya, mulai adanya faktor masjid menjadi pusat pendidikan. Seperti Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Atau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi masuk kepada raja itu dengan cara-cara seperti itu. Bahwa raja itu kan kalau di era sebelum Islam ya kastanya tinggi. Kasta Brahmana atau kasta di atas. Ya, jadi potensi itulah yang dipakai oleh para wali. Ya karena dia istilahnya kalau digambarkan sebagai piramid itu dia di atas. Maka nggak lucu kalau yang di bawah bisa baca, terus yang di atasnya nggak ngerti, tidak lebih ngerti daripada yang di bawah. Islam kan membawa kesetaraan, siapapun bisa membaca Quran. Tidak harus dia itu misalnya seorang pemuka agama. Ya. Kalau sebelumnya orang itu kan hanya pasif saja. Jadi mantra-mantra itu dibacakan oleh para biksu-biksu atau para tokoh-tokoh ya sebagai perantara dari Sang Hyang dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu dianggap tidak ngerti apa-apa kalau tidak ada kastanya, tidak ada kasta yang kemudian menjadi kasta-kasta pemilik pemuka agama. Nah, Islam datang nggak dengan konsep itu. Islam datang siapapun, makanya ayat pertama itu Iqra. Ya, supaya siapapun dalam Islam itu mau posisinya dia masyarakat, mau dia mungkin sebagai orang yang pejabat atau mungkin dia sebagai pimpinan, dia harus bisa membaca Quran. Luar biasa. Akhirnya para raja ini mengizinkan dibangunnya masjid, diizinkan dibangunnya pondok-pondok, cikal bakal pondok. Itu. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang dimasukkan. Anda sebagai pemimpin. Ya, malah aneh kalau minat belajar agamanya tinggi di masyarakat tapi tidak ada sarananya. Ya walaupun mungkin saya tidak menemukan. Bisa jadi masyarakat bisa jadi pindah ke tempat lain yang lebih membuka. Jadi era Wali Songo di pertengahan menuju akhir itu era di mana raja-raja berlomba-lomba malah jadinya akhirnya. Berlomba-lomba untuk memperkenalkan nilai Islam dalam bentuk institusi. Berhasil berarti. Ya, walaupun mungkin ada yang di permukaan, ada yang baru setengah. Ya, belum mendalam, tapi sudah ada. Nah, berikutnya Sunan Derajat, slide berikutnya. Berdakwah dengan hikmah. Ya, bahkan beliau ini dari Ampel hijrah sampai ke Lamongan. Jadi luas wilayahnya, cukup luas ya. Nah, beliau membangun masjid pertama di Kampung Jelak, ya, sebagaimana hijrahnya Nabi, dikasih masjid, nama masjidnya itu dikasih nama Masjid Muhajirin. Ya, kemudian beliau menjadikan masjid sebagai tempat dakwah melalui pendidikan. Beliau juga mendapatkan istilahnya limpahan dari dakwah oleh Sunan Giri sehingga kemudian sudah punya akses kepada urusan-urusan yang sifatnya pembangunan institusi dakwah. Beliau jadikan masjid, pesantren sebagai tempat untuk menyampaikan fatwa. Ya, mulai ada raja-raja mulai berkonsultasi dengan para ulama. Ini bagus kan hubungan ulama dengan umara memang harus seperti itu. Ya, bahwa ketika raja ingin mengambil satu keputusan, misalnya menaikkan pajak atau menurunkan atau apalah sesuatu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mereka mencocokkan apakah ini dibenarkan dalam Islam, apakah ini diperbolehkan dalam Islam. Ini sudah menunjukkan adanya meningkatnya posisi ulama bukan hanya pendakwah tapi pemberi fatwa, mufti, jadi mufti. Ya. Makanya nanti kalau kita lihat di keraton-keraton itu ada tempat khusus untuk para mufti ini. Ya nanti disebutkan macam-macam ada nama-namanya gitu tempat-tempat tersebut ya. Yang kemudian menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat tinggalnya para mufti. Ya. Kadang-kadang dekat dengan masjid, ya biasanya dekat dengan masjid atau di sisi sebelah kanan keraton. Ya. Jadi posisinya terhormat, jadi bukan posisi di belakang, bukan posisi di dalam, ya, tetapi posisi yang independen, punya tempatnya sendiri, gitu ya. Kadang-kadang akhirnya karena di situ kumpulnya orang-orang yang berilmu disebut kauman. Nah itu makanya kalau di beberapa tempat di Jawa itu ada kauman, yaitu menunjukkan tempat itu dulu pernah menjadi, kalau historis ya, yang historis, bukan kita kasih nama gitu, yang historis, maka itu menunjukkan tempat di mana raja itu mengambil fatwa. Bisa rajanya ke sana, ya untuk raja-raja itu, atau bisa jadi diundang. Walaupun memang kenapa perlu tempat yang terpisah supaya para alim ulama ini tidak tergantung kepada raja.
tidak tergantung kepada sultan ya, katakanlah zaman itu. Nah, kemudian ada acara-acara seperti maghriban, acara-acara di mana anak-anak itu, makanya kita suka dulu, saya masih kecil dulu kita masih merasakan bahwa kalau sudah ba'da maghrib itu sudah nggak ada yang main lagi. Ya, karena semua orang pasti di rumah atau di langgar atau di masjid untuk ngaji. Nah itu sebenarnya tradisi yang dibuat dari zaman Wali Songo. Ya. Sehingga tidak ada itu namanya jam orang keluyuran. Ya. Jadi kalau sudah maghrib sampai isya itu sudah terfokus kegiatannya. Dulu juga kan kalau nggak salah TV waktu masih awal-awal itu kan begitu lewat isya selesai itu. Ya, berita dunia dalam berita. Nah itu kan jam 8-an ya, jam 9 udah selesai, itu udah nggak ada lagi. Di atas itu kita semuanya sudah tidur. Ya, akinya juga udah habis kan, listriknya kan kita harus cas dulu siangnya, dicas dulu. Pernah ngalami? Itu akinya dicas dulu untuk nyalakan televisi. Sebelum listrik ya sebanyak sekarang, sekuat sekarang. Lanjut. Nah berikutnya saya skip ya, karena ini masuk masalah naik dan turunnya ini. Walaupun di sini ada munculnya di Demak itu Sunan Kalijogo. Kita lihat di slide berikutnya dakwah Sunan Kalijogo. Apa intinya dari beliau ini? Ya, masih menggunakan wayang, menggunakan gamelan, tapi sudah bicara spesifik tentang tata negara. Sudah ada lakon seperti atau perjalanan hidup Dewa Ruci ini sebenarnya menggambarkan tentang kehidupan Bima. Ya, Bimo mencari kehidupan, arti kehidupan. Jadi sudah mulai ada penekanan pada jati diri. Atau mulai ada pengenalan tentang tasawuf. Bahwa seorang raja itu harus punya waktu-waktu untuk tirakat dan seterusnya. Ya, beliau juga berdakwahnya keliling. Karena masih ada beberapa daerah yang belum tembus. Nah itu beliau keliling. Tapi kelilingnya sudah dikawal. Sudah ditemani itu oleh kepala-kepala desa, orang-orang suruhan dari sultan, karena sudah ada mandat di situ. Jadi bukan seperti dulu lagi babat alas sendiri gitu, buka jalan sendiri, buka jalur sendiri. Dan kemudian karena masyarakat juga butuh hiburan, ya, maka seperti sirkus ya, walaupun konsepnya bukan sirkus, tapi sirkus itu kadang-kadang dia pindah ke sana, pindah ke sini. Nah itu. Jadi nanti ini musisinya, kemudian gamelannya itu dibawa keliling. Nah itu bisa menjadi kalau sekarang tuh gebrakan awal buka, sehingga orang-orang pada ngumpul semua. Oh Islam diperkenalkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi itu cuma pintu masuk saja, membuat orang senang, bahagia. Jadi bayangkan zaman dulu itu, kalau di kampung-kampung itu ada pertunjukan wayang dari kota, dari kabupaten, itu udah wah itu. Semua orang ngumpul dan memang gratis. Bahkan mereka biasanya bawa makanan ya untuk digelar bersama-sama. Jadi kalau konsep kita potluck gitu ya. Begitu. Jadi mereka datang ke sana makan bareng ya guyub. Beliau mengubah tradisi-tradisi lokal ya. Misalnya semedi menjadi salat ya atau menjadi sembahyang. Kemudian sesaji menjadi sedekah. Tayuban menjadi wayangan. Jadi memang apa yang dilakukan beliau ini tidak cuma sekedar alternatif budaya, tapi menggeser dari kebiasaan-kebiasaan perilaku yang buruk sebelumnya, yang menjauhkan dari Islam. Jadi semedi yang biasanya dilakukan seorang diri di dalam gua, di pinggir kali, di atas batu, macam-macam itu dirubah menjadi sholat. Digambarkan bahwa sholat itu ya di atas semedi, nah, dengan gerakan, dan itu tidak menuntut waktu bertahun-tahun ya. Nah, tapi dalam waktu 1 hari 1 malam itu ya 5 kali. Jadi banyak orang yang kemudian akhirnya meninggalkan semedi atau semadi itu ditinggalkan. Karena ini lebih menarik, lebih mudah pertama, lebih rutin dan kemudian membawa kepada kedamaian yang hakiki. Orang itu bisa melaksanakannya setiap hari. Sama sesaji berubah menjadi sedekah, daripada meletakkannya di bawah pohon, di bawah batu, maka sedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Makanya di situ terjadi transisi yang luar biasa. Next, berikutnya dakwah masuk ke Lampung, ya masuk ke daerah. Sebenarnya ini kalau benar-benar kita waktunya itu cukup dan banyak berkali-kali, bisa kita melihat pola benang merahnya bahwa ketika dakwah di sini terjadi seperti ini, misalnya pergeseran, maka di tempat lain terjadi kemajuan. Jadi sebenarnya apa yang diijtihadkan oleh Wali Songo ini tidak hanya dipakai di Jawa, tapi dipakai juga dengan percepatan yang lebih tinggi, ya mungkin karena resistensinya lebih sedikit di daerah-daerah lain.
sampai ke Brunei dan seterusnya. Nah, berikutnya pertemuan Wali Songo. Jadi setelah berlangsung dakwah ini ternyata mereka ngumpul. Nah, ngumpulnya itu di pesantren Giri di Gresik tahun 1479. Nah, ingat ini kalau saya ingatkan 1479 ini kan menjelang runtuhnya Andalusia. Gitu. Jadi kalau membayangkan menjelang runtuhnya Andalusia, itu Wali Songo itu sudah sampai kepada evaluasi setengah abad pertama. Ya. Nah, di slide berikutnya, ini saya kumpulkan sedikit saja. Menggunakan naskah Paciran ya, atau Demak Pasisiran disebutnya itu, bahwa Wali Songo itu adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya di masa sebelumnya itu tonggak-tonggak sejarah saja. Mereka kumpul itu sebenarnya di hari ke-7 wafatnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu terhitung sebagai Wali Songo dalam pertemuan pertama itu, tapi beliaunya sudah wafat. Gitu. Sudah wafat. Ya, tapi keberadaannya, rekam jejaknya dihargai. Nah, pertemuannya itu baru tercatat tahun berikutnya, jadi 1479 atau di 4 tahun setelah itu. Jadi pertemuannya terjadi di 1475. Tapi baru ada catatan tentang pertemuan itu, mungkin dirahasiakan, mungkin keperluan khusus, bukan untuk semua orang, karena yang berkumpul hanya para duat. Nah, mereka yang berkumpul itu kalau di dalam naskah Paciran atau Demak Pasisiran itu tercatat ada 9 orang, tapi include Sunan Ampel yang sudah almarhum. Pertama, Pangeran Ing Bonang atau Sunan Bonang, Pangeran In Majagung atau Sunan Majagung, atau Sunan kadang-kadang disebut Sunan Tuban, Pangeran Ing Cirebon, ini Sunan Gunung Jati, kemudian Pangeran In Kalijogo, Sunan Kalijogo, Syekh Bentong atau dari Karawang. Nah ini yang unik, di naskah Pasisiran ini sudah ada utusan atau sudah ada perwakilan dari Tatar Sunda datang ke sana. Jadi ini sudah bukan bicara Jawa Timuran lagi gitu, tapi sudah Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kalau sekarang disebutnya Jawa Barat, Banten dan seterusnya. Walaupun memang prosesnya itu tidak satu kali, tidak satu fase ya. Maksudnya masuknya Islam ke daerah-daerah itu ya tidak merata seperti setelah itu. Jadi ada Sunan Karawang menyebutnya Sunan Bentong. Kemudian Maulana Maghribi juga hadir. Maulana Maghribi ini dikenal sebagai Syekh Lemah Abang. Jadi waktu evaluasi itu Syekh Lemah Abang, ini ya Maulana Maghribi, kemudian Syekh Lemah Abang, maaf ada koma di situ saya. Syekh Lemah Abang ini dulu masih menjadi bagian dari Wali Songo. Ya, beliau ini dia disuruh berdakwah, tapi kemudian dia keluar dari pakem, istilahnya keluar dari pakem, atau di dalam bahasa catatan itu disebutnya nyeleneh, ya, menjadi Syekh Siti Jenar karena mengintroduce manunggaling kawula Gusti, ya, menyatunya manusia dengan Tuhan. Ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya sufi yang ke-12. Tapi kemudian di pertemuan berikutnya itu diputuskan bahwa Syekh Siti Jenar ini sudah keluar dari Islam. Maka nanti diutus sunan yang kita anggap sebagai sunan yang terakhir untuk kemudian mengeksekusinya. Itu melalui fatwa Kesultanan Demak. Ya, nanti ada pembahasan berikutnya. Sunan Ampel yang akan mengambil keputusan. Jadi untuk pertama kalinya ada sunan yang dieksekusi. Karena sebelumnya dia dianggap sebagai bagian dari Wali Songo, tapi kemudian nyeleneh gitu, ya, mengajarkan apa yang tidak dijadikan pakem pengajaran. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo itu teratur ya, tertib ya. Ini bukan bukan inisiatif ya, bukan sekelompok orang jalan sendiri-sendiri. Itu. Jadi makanya saya di awal kan waktu ditawari gitu ya, bahas Wali Songo. Ya kalau yang historis saya bisa ceritakan. Tapi kalau yang sudah agak semi mistik itu yang sholatnya di Masjidil Haram terus balik lagi ke Gresik. Nah itu saya nggak berani menjelaskannya. Ya, mungkin ada dalil-dalilnya Allahu a'lam bishawab. Tapi yang seperti itu saya nggak bisa akses ya, atau saya tidak sampaikan. Itu. Jadi Syekh Lemah Abang diakui waktu dalam pertemuan ini, tapi kemudian di pertemuan berikutnya dianggap sebagai orang yang keluar dari pakem, keluar dari dakwah Islam. Kemudian Pangeran In Giri Gajah In Gunung Kedaton.
Nah, ini adalah Sunan Giri Kedaton atau Sunan Giri pertama. Jadi Sunan Giri itu punya yang pertama sama yang kedua. Jangan ketuker ya. Jadi ada Sunan Giri pertama, Sunan Giri kedua. Nah, itu di total 8 orang ditambah satu Sunan Ampel sendiri walaupun sudah wafat, itu totalnya 9. Ya. Tapi saya katakan lagi sebagaimana di awal di sesi pertama bahwa Wali Songo itu lebih dari 9, puluhan. Tapi yang ngumpul di tahun berapa tadi? 1475, ini perkiraan ya, Soko 1297 itu sekitar 1475. Nah itu baru tercatat tapi 1479. Nah, mungkin pertemuannya juga tertutup ya. Nah mereka ketika berkumpul itu menyusun strategi dakwah di Jawa. Itu kalau di dalam tadi naskah pasisiran atau paciran, Demak Pasisiran itu disebutnya angumpulaken wawajenanganipun para wali. Jadi arahan. Jadi di situ dibahas itu bukan sekedar ngumpul apa makan-makan gitu, tapi ada arahan dari Sunan. Gitu. Ana arahan. Ya. Angumpulaken wawarahing. Ya. Jadi ada percakapan, ada bahasanya itu planning gitu, perencanaan untuk fase berikutnya. Ya tentu ada disrupsi dengan datangnya Eropa. Ya, nah itu yang mungkin perlu kalau suatu saat nanti kapan-kapan kita bahas lagi gimana sih Wali Songo waktu itu melakukan adaptasi mempersiapkan untuk guna menghadapi disrupsi yang berupa penjajah-penjajah yang datang dari Eropa. Nah, ini sebenarnya kalau yang pembahasan-pembahasan seperti ini cukup banyak ya. Seperti misalnya Wali Songo itu menyimpan dakwah mereka itu tersimpan lebih rapi justru di pupuh yang ada di Bali gitu. Ini menunjukkan bahwa walaupun Bali itu secara politis pelarian dari Blambangan itu pelarian dari Majapahit itu, tapi naskah mereka menyebutkan dakwah Wali Songo. Nah, karena Bali sangat protektif terhadap naskah-naskah mereka. Jadi terbantu. Nah, itu saya pernah ikut kursusnya membahas naskah-naskah yang ada di Bali. Oh itu karena mereka nggak berani rubah karena dianggap sakral. Nah itu jadi kalimat-kalimat bahasa Arabnya itu dalam bahasa Jawa, aksara Jawa itu ada tertulis. Tapi perlu waktu tersendiri kalau mau bahas tentang itu. Bagaimana metode dakwah. Malah justru karena naskah-naskah yang ada di Jawa itu banyak diboyong keluar, dirampas, dibawa ke Belanda, ke Eropa. Banyak yang hilang. Apalagi Belanda memang berkepentingan untuk memusnahkan sebagiannya. Dan mempersevasi sebagiannya. Supaya narasi yang terbangun itu adalah narasi yang mereka inginkan. Ya, jadi untuk Bali itu menarik itu. Loh, saya dulu kan ikut kursusnya itu. Loh kok yang dibaca naskah Bali, Ustaz? Oke. Kok yang di Bali? Iya, karena justru yang di Bali kata beliau yang terpreservasi dengan baik. Nah, itu. Jadi bersyukur juga itu Bali nyimpen naskah-naskah itu. Entah dibaca apa enggak, tapi ya disimpan. Slide berikutnya saya skip. Kita langsung aja ya. Ini ada dakwah panjang ini, banyak ini, makanya saya kasih lihat aja, bukan berarti saya skip. Sampai ke dakwah Sunan Gunung Jati. Nah, itu yang untuk masuk ke Cirebon dan sebagainya, kemudian dakwah Sunan Kudus, ya dan seterusnya. Nah, baru ada slide kosong. Nah, masuk di slide kosong berikutnya itu. Ini saya foto dulu deh. Ini terakhir kita bahas di mana. Just in case suatu saat kita mau lanjutin, biar saya ada bahas. Ada tandanya sebentar. Terakhir sampai di sini ya. Sampai yang pertemuan perdana Wali Songo. Jadi bicara tentang Wali Songonya kita cut di sini. Nah, selanjutnya fast forward sampai ke setelah slide kosong. Nah, tadi udah benar ya, slide kosong. Nah, setelah slide kosong itu ada penafsiran terhadap surah At-Taubah ayat 41 dan 122. Saya bacakan singkat saja, saya kasih penjelasan singkat. Ya. Nah, sebelum terjadi nasakh menurut Ibnu Katsir, bahwa yang menjadi pegangan itu ayat 41, yaitu infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, berangkatlah kamu untuk berperang ya baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat
dan berjuanglah, berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, menurut Ibnu Katsir ayat 41 ini dinasakh oleh ayat yang di atas 122. Nah, 102 itu berbicara tentang adanya keperluannya sebagian dari umat Islam itu tidak berangkat. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kenapa atau tidak sepantasnya orang mukmin itu semuanya pergi dalam berjuang fisabilillah. Nah, padahal di bawahnya suruh berangkat semua. Tapi ayat ini mengatakan jangan semua. Nah, kenapa jangan semua? Falaula nafara min kulli firqatin, supaya ada sebagian dari umat Islam ini terutama para ulamanya, minhum yang dari antara mereka, ta'ifatul, sebagian satu kelompok yang sudah disiapkan, liyatafaqahu fiddin, yang tugasnya itu memperdalam agama. Jadi nggak boleh perang berangkat semua sampai habis. Harus ada sebagian yang di belakang, khususnya yang di belakang itu bukan ngurusin logistik. Di belakang itu ngurusin pemahaman tentang agama yang mendalam. Liyatafaqahu fiddin itu menjadi fuqaha, sampai ke derajat fuqaha. Waliyungdiru qaumahum, ya, supaya nanti ketika rombongan yang berperang itu pulang dalam kemenangan, agar mereka itu memberikan peringatan atau memberikan penjelasan qaumahum idza raja'u, setelah mereka pulang ilaihim, kembali ke negeri mereka, la'allahum yahdarun, supaya mereka bisa menjaga diri, hati-hati untuk fase berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat di slide berikutnya menggambarkan tentang kondisi yang dihadapi para ulama setelah Diponegoro tertangkap. Saya nggak bahas perang Diponegoronya ya, perang Diponegoro ada pembahasan sendiri. 1825 sampai 1830, 5 tahun. Perang yang paling banyak menguras kas dari Belanda itu. Ya, VOC. Zaman dulu masih VOC. Nggak, kayaknya sudah Belanda ya. VOC itu 1799 ditutupnya. Jadi tahun 1800 itu sudah tidak ada VOC lagi. Sudah langsung kerajaan Belanda. Nah, beliau kan diasingkan ke Manado, tapi nanti wafatnya di Makassar. Nah, beliau itu waktu masih mudanya, waktu masih ngajinya itu dikenal sebagai panggilan itu Raden Ontowiryo. Ya, jadi beliau punya rekam jejak yang mondok dari pesantren ke pesantren. Ya. Nah, hikmahnya setelah tertangkap, ternyata tertangkapnya Pangeran Diponegoro ini, walaupun kita nggak suka, karena dengan cara yang licik, dengan cara dijebak, katanya mau berdamai, taunya ketika turun ke Magelang itu dikepung. Nah, konon gara-gara nggak apa-apa ngomong ini nih. Oh, ya. Londo Ireng boleh dibahas di sini. Iya, karena gara-gara Londo Ireng, ya, karena Pak Presiden bicara, ini LSM ini apa yang mengkritik ini Londo Ireng tuh, karena ternyata diulik orang kan, dicari-cari orang, ternyata dari garis ibunya, gitu. Ternyata ada kesekian lah gitu, yang kesekian itu, generasi kesekian itu pernah jadi pasukan, ya, pasukan yang dikerahkan sama Belanda di dalam pertempuran melawan Diponegoro itu. Termasuk dianggap resimen yang menangkapnya itu, ya, ada sigarnya gitu, sigar. Saya namanya nggak hafal. Sebentar kemarin saya sudah angkat sedikit, tapi udahlah, anggap aja ini catatan kaki saja, bahwa ternyata malah justru yang nangkep pasukan di antara, ya, bukan satu-satunya, di antara pasukan-pasukan yang dibawa Belanda ya untuk berperang di Jawa Tengah. Nah, hikmahnya adalah bahwa para ulama ini akhirnya menyebar. Mereka menyebut dirinya Laskar Santri, menyebar diaspora, ya, menjauhi pusat-pusat kekuasaan, karena waktu itu setelah perang Diponegoro terjadi pembersihan, penangkapan terhadap semua pesantren yang pernah bantu, semua kiai, semua haji yang pernah ikut dalam pasukan besarnya Diponegoro. Karena sebenarnya buat Belanda itu tidak masuk akal. Diponegoro itu kan dibenci di keratonnya sendiri. Tidak mungkin dia bisa meraise army, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan pasukan yang banyak kalau tidak didanai sama keraton. Keratonnya jelas pro Belanda, gak usah dibahas. Keratonnya jelas pro Belanda. Ya, walaupun ada yang secara aktif maupun secara pasif diam gitu. Tapi kekecewaannya itu adalah ketika beliau meminta bantuan, minta restu, tidak diberi atau tidak didukung. Akhirnya kepada siapa beliau? Kenapa beliau pasukannya jadi banyak? Padahal jelas tidak dapat semacam restu
Dulu kan masyarakat mau berperang itu keraton harus mengeluarkan titah itu. Tapi tanpa titah pasukannya tetap banyak. Ternyata pasukannya ini berasal daripada santri dan masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Gitu. Misalnya. Nah, menyebarnya kemana? Kalau menurut penelitian Zainul Milal Bizawi halaman 287 di dalam bukunya itu yang menyebut sanad perjuangan pesantren di Ponorogo, tebal bukunya, bahkan kalau beli itu dia ada poster di belakangnya yang dilipat-lipat. Nah, itu menggambarkan saya lupa lagi bawahnya. Itu ada Pangeran Diponegoro, terus siapa saja yang bantu dibuatkan apa istilahnya itu? Peta. Jadi ada dua grafiknya itu. Ada peta nasab, ada peta ilmu yang belajar kepada dia dan sebagainya. Nah, itu saya rangkum sajalah di sini. Nah, tentara Diponegoro setelah kekalahan itu nyebarnya kemana-mana, ya, dari Bagelen sampai Kedu, Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, sampai Madiun, sampai Malang. Ini sudah dulu disebutnya Monconegoro. Kalau sudah perbatasan di luar Jawa Tengah, bayangkan aja Jawa Tengah. Nah, itu kalau sudah ke timur maupun ke barat itu sudah Monconegoro. Sudah mancanegara gitu, sudah wilayah asing, ibaratnya gitu. Luar negeri kalau bagi mereka waktu itu. Slide berikutnya. Nah, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, ini yang paling brutal ini. Ya. Jadi dia inilah yang mengusulkan kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, dulu kan kita belajarnya tanam paksa, segitu aja. Tapi ternyata tanam paksa ini memaksa penduduk untuk menjual komoditas yang laku di Eropa, sebenarnya untuk mengembalikan biaya perang yang diperkirakan sekitar 20 juta gulden waktu itu. Terhimpunnya apa? 784 juta. Over. Ya, jadi bukan sekedar mereka, kan kalau selama ini kan perang di Ponorogo menguras kas. Itu dalam waktu 1830 sampai 1870 bukan hanya ketutup lagi kasnya, lebih. Surplusnya nggak main-main kan? 764 juta gulden. Entah itu kalau itu dulu uangnya masih pakai emas semua dulu. Pakai emas semua itu, bukan uang kertas ya. Bukan uang kertas loh, uang emas itu. Kalau dihitung entah berapa ribu triliun. Iya, karena uang emas itu nggak ada depresiasinya itu. Nggak ada depresiasinya. Nggak ada inflasi, pure money, ya pure money. Nah, makanya saya bilang daripada kemarin itu kan geger zamannya Rickleff nulis bukunya ramalan kuasa ramalan itu kan bangga betul kita ketika Belanda mengembalikan kerisnya Diponegoro. Saya bilang nggak usah dibalikin keris Diponegoro, balikin aja yang 784 juta gulden ini. Ngapain keris-keris? Ya simbolis iya gitu. Tapi itu kan remeh dibandingkan uang yang dikeruk dari kita itu. Ya cuman orang seneng keris, tidak tahu lah saya. Rugi-rugi sebenarnya kita itu ya. Nah, terus catatan penting, ya, bahwa di split sama Belanda ya antara Yogyakarta sama Solo itu Kasunanan sama Kasultanan itu sebenarnya yang mau dilucuti itu basis kekuatannya. Tapi kewibawaannya tetap dijaga. Makanya dikasih kereta, dikasih jabatan. Coba lihat foto-foto para sultan itu kan mereka dapat bintang-bintang jasa yang bertaburan di dadanya itu. Jadi di satu sisi mereka diangkat posisinya, tapi di sisi yang lain mereka dikebiri itu. Ekonominya, kekuasaannya. Ya akhirnya hidupnya hanya di keraton dan sebagian wilayah kecilnya saja. Secara finansial, karena untuk jadi sultan standar Eropa harus bikin throwing a party gitu-gitu. Ngumpulin orang dalam jumlahnya. Padahal penghasilan keraton nggak ada. Gimana cara memfinance-nya? Dikasih utang. Nah, itu pertama kali kita dikenalkan utang sama Belanda itu untuk mensupport gaya hidup mewah. Loh, kok mirip ya? Untuk mensupport hidup mewah ketika negara sedang miskin, masyarakat sedang merana, itu deskripsi 1830 sampai 1870, bukan 2024 2026. Tapi nggak beda, ada kesamaan. Jadi pernah lihat itu kereta-kereta kudanya itu ala Eropa, didatangkan dari Eropa, bahkan dikasih nama-nama keramat, dikasih nama kiai ini, kiai itu, macam-macam. Nah, sampai Belanda itu masuk, mereka Belanda tahu bahwa hukum yang berlaku di Kesultanan itu sekalipun sudah split itu antara Solo dengan antara Surakarta dengan Yogyakarta,
Tapi masalah peradilan masih pakai syariat. Makanya pada tahun 1831, 1847 di Solo, Belanda mengeluarkan kebijakan bahwa semua urusan peradilan dan kepolisian ada di tangan Belanda. Baru pakai undang-undang Belanda. Sebelum 1831, 1847, itu kalau ada maling, potong tangan dan sebagainya itu pakai rumus Islam. Makanya ketika orang menilai, oh sekarang di Jawa atau di Indonesia, ini kok sepertinya, terutama di Jawa, ya terjadinya kemunduran dan sebagainya. Apa dulu Wali Songo nggak selesai? Wali Songo dakwanya udah beres, jangan bilang mereka nggak tuntas. Ya, tapi kemudian dikembalikan, dimundurkan, ibaratnya tadi dilakukan pemunduran secara massal, baik dari segi bahasa, baik dari segi apresiasi terhadap peradaban Islam, hukum Islam, termasuk simbol-simbol Islam, dikat habis. Dan lebih dari itu, nah ini asengnya nih, pedagang-pedagang Eropa masuk wilayah-wilayah kedua karaton itu. Sampai diantaranya jual beli perempuan. Dan ada masa itu ditulis sama Reclef, walaupun saya tidak suka dengan dia itu. Ditulis bahwa putri-putri keraton itu banyak yang dijual. Untuk apa? Untuk budak seks. Untuk pejabat-pejabat, gubernur-gubernur, dan kemudian residen-residen. Tahu residen nggak? Residen itu orang Belanda yang dipasang di kadipaten, yang dipasang di daerah-daerah khusus, terutama yang strategis untuk mengawasi pemimpin pribumi. Nah itu orang Belanda tuh lain, walaupun kadang-kadang kebangsaannya Inggris, kadang-kadang kebangsaannya, ya tergantung siapa yang mau bayar berapa gitu. Itu kan untuk mendapatkan posisi itu harus bayar di depan. Gitu. Jadi ya memang bahwasanya pemimpin-pemimpin itu dikondisikan menjadi korup itu sudah lama. Sudah lama. Jadi pedagang-pedagang itu masuk. Kalau baca itu, saya sedihnya bukan main. Disebutkan namanya kalau di dalam bukunya Reclef itu disebutkan namanya. Termasuk juga yang baru-baru menulis itu, siapa namanya? Peter Carey juga menuliskan itu nama-nama siapa, istilahnya, gadis-gadis yang ada di dalam keraton, yang biasa didatangi dengan harga tertentu sebagainya itu dituliskan. Dan ada tokoh-tokohnya yang memang menjadi semacam pengedarnya gitu, semacam bandarnya. Jadi residen-residen itu tinggal ngubungin mereka ini, nanti mereka langsung kasih. Bahkan kadang-kadang tanpa diminta pun di servis. Ya. Jadi kalau pejabat ke daerah terus di servis perempuan, itu bukan baru sekarang, sudah lama. Sudah lama untuk memuluskan proyek, untuk macam-macam. Ya. Jadi bukan hanya dihancurkan Islam, tapi digantikan dengan sesuatu yang berlawanan arah. Jadi istilahnya undoing, istilahnya membongkar apa yang sudah diislamkan dengan baik oleh para wali songo. Nah, next kita lihat dukungan ulama, nggak main-main, 108 kiai tercatat di dalam penelitian Pak Bizawi ya. 31 haji. Dulu bayangkan haji itu bukan haji yang nunggu bertahun-tahun, bukan. Itu mereka itu tuan tanah, mereka itu punya bisnis, punya ladang dan sebagainya. Ini orang-orang yang dulu menjadi mitra kesultanan sebagai saudagar-saudagar Islam yang mensupportnya dakwah itu. 31 haji, 15 syekh, 12 penghulu, bahkan di Yogyakarta itu 4 kiai guru yang turut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Setelah penangkapan mereka ini kalau sekarang itu istilahnya dimiskinkan, dirampas mereka. Tanah mereka, kekuasaan mereka, bisnis mereka. Ya. Kalau sekarang kita butuh yang begitu kan, tapi untuk yang pejabat-pejabat korup ini, kalau undang-undang perampasan pemiskinan itu ya, aset. Nah itu, perampasan. Nah mereka ketika menyebar ini, memberi tanda kode satu dengan yang lain, dengan pohon sawo kecil. Sawo itu didekatkan bunyinya dengan sawu. Ya. Tapi ini agak jauh, tapi ya saya tuliskan saja. Ada yang mengatakan dikaitkan dengan sawu sufufakum gitu. Jadi kalau kita sholat itu kan imam itu selalu mengingatkan, mengikuti sunnahnya agar merapatkan barisan. Jadi dulu kalau ada tokoh yang di rumahnya itu, kalau orang Jawa itu rumah itu selalu ada pekarangan di depan, terus menanam pohon sawo kecil itu bisa di-trace itu, bahwa dia ini dulu pernah ikut bagian dari perjuangan Diponegoro. Baik dia sebagai ulama, baik dia sebagai tokoh, atau lain sebagainya. Nah untuk menghilangkan jejak, bahkan mereka ini mengganti nama. Jadi kadang-kadang yang sudah di Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah berubah nama mereka
supaya tidak mudah ditangkap. Karena Belanda melakukan pengejaran. Slide berikutnya, keempat istri Pangeran Diponegoro juga tidak luput dari permasalahan yang diciptakan sama Belanda. Ya, istrinya yang pertama Raden Ayu Retno Madu Brongko, ini wafat di Tegalrejo, ini sebelum peperangan, sudah meninggal dulu. Tapi anaknya Raden Ontowiryo kedua, ya, itu bertahan di Magelang setelah 1830. Terus berperang. Jadi ayahnya ditangkap ke Manado, beliau, ya, Raden Ontowiryo kedua dari Raden Ayu Retno Madung Broto ini terus mengobarkan api peperangan. Jadi mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro ditangkap 1830 terus peperangan langsung padam itu keliru. Beliau akhirnya ditangkap 1830, 4 tahun bertempurnya, ditangkap dan diasingkan ke Sumeneb, ke Madura. Karena dulu ada juga pasukan Madura itu di bawah pasukan Belanda. Ada Kenil Belanda, Londo Ireng dari Madura itu ada. Bahkan cukup terkenal gitu, ada beberapa tokoh itu yang cukup terkenal ya di dalam tentara Belanda. Kemudian diasingkan ke Ambon, ya. Dikenalnya di Ambon itu sebagai Raden Mantri Muhammad Ngarip. Ngarip itu Arif. Kemudian istri yang kedua Raden Ajeng Supatmi atau Raden Ayu Retno Kusumo memilih tinggal di Keraton Jogja setelah melahirkan Raden Suryo Atmojo. Anaknya tersebut diasingkan ke Ambon. Jadi istrinya memilih tunduk kepada Belanda, anaknya tapi menjadi pejuang. Sama seperti Ontowiryo kedua. Ya, melakukan peperangan juga bahkan sampai 1840. Kemudian yang ketiga Raden Ayu Retno Dewi wafat di Tegalrejo sebelum peperangan. Yang keempat Raden Ayu Maduretno ini yang mengikuti beliau selama peperangan. Wafat 1827. Ya. Jadi istri-istri dari Pangeran Diponegoro ini ya punya track recordnya sendiri. Kalau ditelusuri menarik kisahnya ya. Cuman kita waktunya nggak cukup. Next, tokoh perempuan yang juga berperang bersama Pangeran Diponegoro tapi bukan istrinya, namanya Nyi Ageng Serang. Ini termasuk yang juga banyak catatan sejarahnya ya. Beliau ini ada yang menelusuri nasabnya sampai ke keturunan Sunan Kalijogo. Makanya beliau setelah Pangeran Diponegoro tertangkap terus diawasi sama Belanda. Belanda nggak berani mengganggu beliau karena bisa mengakibatkan angkat senjata lagi. Jadi sampai beliau wafat 1855 tetap dalam pengawasannya. Dan seterusnya. Banyak ini Kiai Roro Sentiko, Kiai Imanadi, dan seterusnya. Yang mendirikan Masjid Damarjati, mendirikan Masjid Agung Kebumen, ya, daerah-daerah yang sebelumnya ini. Kemudian next, Cilacap juga ada pesantren Kasugihan. Ini juga didirikan oleh bekas kiai yang berperang bersama Pangeran Diponegoro. Ya, kemudian di Banjar juga ada pesantren Citangkolo. Dan seterusnya. Bahkan di Citangkolo ini menjadi basis Laskar Hizbullah nantinya pada masa Jepang. Abad ke-20. Jadi kalau kita cek lagi di mana pesantren-pesantren yang mengadakan pelatihan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi Laskar Hizbullah di bawah pemerintahan penjajahan Jepang yang nantinya menjadi cikal bakal peta pembela tanah air. Itu hampir rata-rata dari pesantren. Nah, kalau ditelusuri lagi pesantren-pesantren Monconegoro yang di luar Jawa Tengah, di luar wilayah Kesultanan Mataram Islam, itu adalah dari para pendukung Diponegoro. Jadi dan kalau ditelusuri lagi pesantren yang dukung Diponegoro, ya pesantren-pesantren yang istiqomah dari sejak zaman Wali Songo. Jadi begitu ngelihat alurnya. Ya. Begitu melihat alurnya. Ini yang mencoba di-cut sama Belanda supaya kita nggak ngerti ini. Pokoknya Wali Songo dibiarkan dimistifikasikan gitu, dimistikkan ya. Kemudian masa Diponegoro ini dipersempit seolah-olah Diponegoro ini yang ngeyel gitu, dibuat sesempit mungkin. Kita baru tahu bahwa Pangeran Diponegoro dibantu sama para kiai dan pesantren kan akhir-akhir ini. Coba dulu waktu SD. Mana ada pembahasan Diponegoro Islam. Bahkan saya lihat itu ya kadang-kadang digambarkan dia pakai belangkon, padahal dia pakai sorban waktu berperang itu. Itu secara simbol-simbol berusaha dihapuskan. Slide berikutnya kita percepat saja. Para guru yang langsung kepada Pangeran Diponegoro lengkap datanya itu, makanya menurut saya itu datanya itu banyak sudah ya. Tinggal bagaimana kita menyortirnya kembali. Ini kalau kita baca-baca nih, bahkan ada yang nantinya menjadi guru bagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari sanadnya, jadi guru yang ngajarin Diponegoro itu
menurunkan murid, anak, murid, sampai yang mengajar kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi luar biasa banyak gitu poin-poin di sini kalau yang mau dibahas. Ya. Allahu a'lam bishawab, itu slide terakhir, walaupun ada beberapa slide yang saya cut di belakang-belakang itu karena panjang sekali gitu. Sampai kemudian lahirnya kebangkitan Islam, ya, sampai lahirnya kemudian gerakan Islam modern. Itu pakai bukunya Profesor Dr. Deliar Nur, itu ada 2 buku. Sebelum 1900 dan 1900 sampai 1942, 1942 sampai 87, itu bukunya itu kita bisa melihat sanad-sanad. Jadi ternyata perjuangan dari Wali Songo ke era Diponegoro, bukan hanya di Jawa Tengah ya, tapi perjuangan-perjuangan di kesultanan yang lain, sampai kemudian masa akhir abad ke-19, sampai kemudian modern, dan pertarungan dengan antek-antek atau anak-anak yang dididik sama Belanda, itu masih panjang sekali, masih banyak sekali. Jadi insya Allah benang merahnya selalu ada. Nggak pernah putus itu. Para da'i dari zaman awal, Wali Songo sampai dengan para duaan sekarang insya Allah masih bersambung. Kalau bukan sanad, kalau bukan nasab, paling tidak dari sanad keilmuan. Ya, jadi kalau kita menyekolahkan anak di pesantren, khususnya pesantren-pesantren yang sudah berdiri lama, itu sebenarnya kita lagi mencantolkan nasab, tapi bukan nasab darah, bukan nasab dam, tapi nasab perjuangan. Jadi anak-anak kita itu insya Allah gitu ya, mewarisi dari perjuangan yang begitu panjang. Maka itu salah satu kontribusi kita agar api perjuangan, perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, ketidakadilan itu tetap terus berkelanjutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, panjang kali lebar ya pembahasan dakwah Wali Songo, luar biasa insyaallah. Dan yang tadi statement terakhir dari Ustaz tadi namanya cukup dia, artinya bagi bapak-bapak di komplek dermaga ini yang sebenarnya itu ada yang sudah mencatat ya, anak-anaknya untuk insyaallah belajar ya. Dan bukan sekedar sekolah alternatif, ya, tapi sebuah arus utama. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf nih saya jadi harus nambahin. Makanya ketika kita lihat sekarang secara sistematis ini yang namanya pesantren dan kiai ini mau dibusukkan dengan kasus-kasus yang kemudian diangkat, pencabulan dan sebagainya. Ini pencabulan ketika ditelusuri ternyata pesantren-pesantren cabul itu nggak pernah daftar, nggak pernah memproklamirkan, ketika ditelusuri juga sanadnya tidak sampai. Jadi hati-hati, ada orang membuka pesantren, ujuk-ujuk dia seolah-olah sudah lama, terus kemudian ada kasus. Nah kasus inilah yang di blow up. Ya, kasus yang terjadi dibandingkan jumlah pesantrennya itu kecil sekali. Sampelnya itu 0,1% mungkin. Sedangkan pelecehan seksual di sekolah-sekolah umum bebas, itu cuma disebut oknum guru kan. Gak pernah diserang apa institusinya, apa Ki Hajar Dewantaranya, apa diserang kan enggak. Ya kan? Tapi kalau pesantren kenapa? Nyerangnya sampai ke sanad-sanad, sampai ke kiai-kiai, kejar-kejar sampai kemana-mana itu. Nah itu, jadi hati-hati. Ya. Memang ada upaya supaya pesantren jadi busuk, supaya kiai ini ya walaupun ada oknum jelas, ada jelas itu. Kita bukan menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Tapi hati-hati ketika ada kampanye, seolah-olah pendidikan Islam itu pendidikan yang jelek. Tambahan sedikit. Baik, Bapak, Ibu, ada yang ingin disampaikan, penjaga? Silakan. Ustaz, kalau kita lihat gambar besarnya dari perjuangan Wali Songo ini kan pemilihan metode dakwahnya. Ya. Fikih dakwah, ya. Fikih dakwah. Hubungannya. Ya. Nah, kalau saat ini kan kita itu yang disorot banyak dengan generasi Z. Artinya kita perlu satu strategi dakwah yang bisa merangkul mereka. Nah, kira-kira sudah ada belum misalnya kajian-kajian bagaimana kita ini ikut di dalam perjuangan dakwah ke generasi Z? Iya. Waktu itu saya sempat diminta ngisi juga, saya lupa nama tempatnya itu, tapi dakwah kepada generasi Z, Gen Z. Walaupun sebenarnya sekarang ini yang kita hadapi Gen Alpha, Gen Z sudah mulai berkurang.
Tapi ya mereka sekarang di era pekerja ya, era masa produktif ya. Walaupun yang baru yang jadi anak-anak sekarang ini lebih banyak sebenarnya gen alpha. Tapi waktu itu saya sampaikan bahwa sebenarnya Islam itu dia adaptif untuk menghadapi berbagai macam tingkat adaptasinya itu tinggi. Ya, artinya kalau kita menghadapi misalnya Gen Z waktu itu dia punya 3 karakter dasar bahwa mereka itu hidup di dunia yang paralel. Jadi misalnya mereka itu sehari-hari misalnya sebagai siswa misalnya pelajar misalnya gitu. Tapi ketika mereka lagi online itu seperti ada split personality. Jadi mereka kalau di online itu bisa jadi orangnya galak gitu. Walaupun sehari-hari di rumah anak baik gitu. Nah, itu gimana kita dakwah bisa masuk ke mereka? Apalagi kadang-kadang mereka punya ini ya, punya sistem cara bahasanya sendiri, cara memahami dunia ini sendiri. Nah, intinya kuncinya adalah kedekatan orang tua dengan anak. Nggak bisa disubstitusikan bahwa anak itu orang tua itu harus selalu berada di masa-masa ketika mereka masih di rumah harus ada. Ya. Jadi broken home itu bukan lagi didefinisikan rumah yang berantakan, rumah yang cerai, yang suami istrinya putus. Tapi broken home itu bisa terjadi sekalipun suami istrinya itu nggak putus hubungan, tapi tidak ada gitu. Ada tapi tidak ada. Ya. Secara fisik ada, tetapi tidak bisa diakses oleh anak. Ya mungkin karena kesibukan atau karena tadi tidak adanya upaya untuk menjembatani antara dunia anak-anak saat itu dengan orang tua. Orang tua merasa sudah mencari nafkah sudah cukup. Oh kan sudah saya bayarin sekolahnya gitu. Padahal anak-anak ini lebih butuhnya itu bukan itu. Ya itu sesuatu yang basic yang harus kita provide. Tapi gitu. Jadi sebenarnya ada pembahasan. Saya lagi cari filenya nggak ketemu. Ada beberapa file ada satu file paling tidak yang saya buat gitu untuk menghadapi Gen Z atau lebih tepatnya lagi sebenarnya menghadapi Gen Alpha. Di mana mereka lebih Gen Alpha itu ciri-cirinya itu lebih cuek. Mereka nggak peduli dengan lingkungan, mereka pokoknya sibuk dengan diri sendiri. Karena apa? Mereka native gadget gitu. Jadi begitu lahir itu sudah mungkin di dalam perut udah gini-gini. Sudah terbiasa lah dengan gadget gitu. Kalau kita kan perlu belajar dulu. Kita mungkin unik kan belajar internet gitu kan. Tiba-tiba dari yang low speed kemudian menjadi high speed. Jadi dulu kita merasakan 3G, 4G, sekarang sudah 5G atau mungkin sudah lebih dari itu. Jadi mereka sudah terbiasa mengakses informasi itu gampang. Ya. Dulu kita mau cari apa susahnya bukan main. Nah, gimana menghadapi ini ya tentu perlu kemampuan kita bukan kembali ke masa Wali Songo, tapi mengambil hikmah bahwa mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan. Karena memang Islam itu prinsipnya sangat luas. Dia punya prinsip yang baku, tapi kemudian pelaksanaannya bisa. Makanya tadi sudah disebut oleh Pak Khairul, ya apa yang disebut dengan fiqh dakwah. Ya, fiqh dakwah itu kan cara bagaimana dakwah ini sampai sesuai dengan keadaannya tanpa melanggar syariat itu sendiri. Jadi kemampuannya mungkin perlu kesempatan khusus gitu untuk Gen Z. Saya cari filenya belum ketemu. Kita ini juga ingin kita semangat dakwah kita karena satu hadis yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan hidayah pada seseorang karena seperti mendapatkan Ferrari merah. Mudah-mudahan peta amal yang disebutkan oleh status itu tetap kita pahami bahwa bagaimana umur kita yang terbatas ini bisa kita manfaatkan agar pahalanya terus. Baik, kalau tidak ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyebaran agama Islam ternyata kan sampai mulai dari barat Indonesia, kemudian ke tengah, ke timur, bahkan ada sampai ke Suluk, kemudian dari Maluku juga bahkan tadi ada sampai ke Papua ya. Tapi mungkin dibandingkan dengan kondisi Islam sekarang, relasinya kalau Indonesia Timur itu relatif non-muslim gitu ya. Itu keliru, pandangan itu keliru ya. Terus sekarang beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara, kemudian Papua kayak gitu identik dengan non-muslim. Nah, apa yang berubah ataupun apa yang terjadi gitu? Apakah berubah atau enggak sama saja atau gimana?
kemarin itu kalau tidak salah sempat muncul di timeline saya, di Papua Barat itu diresmikan ada tanggal tertentu di bulan Agustus itu sebagai tanggal masuknya Islam secara resmi ke Indonesia bagian timur. Saya lagi cari beritanya, sempat lewat tapi saya nggak fokus beneran di situ gitu ya. Jadi disebutkan bahwa bahkan dirayakan dan diformalkan oleh Pemda, pemerintah daerahnya. Coba di Google sebentar hari masuknya Islam ke timur, ke Indonesia Timur. Itu resmi kemarin ada peresmiannya dan sebagainya. 8 Agustus. Nah, 8 Agustus. 1360. Ya. Jadi 8 Agustus itu dianggap masuk ke Maluku Utara, ke Fak-Fak, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan sebagainya itu dianggap satu rentang waktu tersendiri. Nah, ini 8 Agustus 1360 ditetapkan sebagai awal masuknya Islam di tanah Papua. Ya. Penyerahan berita acara penetapan seminar nasional sejarah masuknya Islam, terus kemudian nanti ada yang kemudian difokuskan, jadi ternyata banyak pemimpin banyak pimpinan daerah di Papua Barat ya, Papua Tengah itu yang Muslim gitu. Dan mereka mengatakan bahwa Islam sudah datang 500-an tahun yang lalu gitu. 500 tahun yang lalu bahkan 600 tahun lalu. Kalau dihitung itu sekitar 300 tahun lebih dahulu daripada pertama kalinya masuknya Zending. Nah, jadi Zending misionaris itu 300 tahun mereka baru datang, 300 tahun setelah Islam datang di tanah Papua itu. Dan resmi gitu. Saya kemarin itu sampai menjadi acara resmi di ibu kota. Ya, itu. Mungkin nanti bisa dilacak sendiri oleh Pak Asep. Nah, apa kondisinya sekarang? Jadi sebenarnya ini image yang dibangun. Image saja yang dibangun. Seolah-olah kalau Indonesia Timur itu pasti Nasrani. Ya. Padahal kalau kita lihat di Maluku itu 50-50. Ya memang ada di daerah tertentu yang mayoritas. Tapi kalau seluruh Maluku itu digabungkan, kalau Maluku Utara jelas mayoritas. Kalau Maluku Selatan itu bisa 50-50 itu, daerah itu. Jadi untuk mengatakan bahwa daerah timur itu mayoritas non-muslim enggak juga. Termasuk juga Nusa Tenggara Timur kan bayangannya sudah itu kan. Padahal ada kantong-kantong muslim yang cukup besar. Bahkan di Timur-Timur itu pengusaha dulu waktu sebelum lepas dari Indonesia, pengusaha-pengusaha yang berdagang di Timur-Timur itu kalau bukan orang Makassar atau orang Lombok ya, muslim gitu. Jaringannya tuh seperti itu. Nah, kenapa di samping penggambaran ya, ada upaya menggambarkan bahwa Indonesia Timur itu Nasrani. Tapi sebenarnya tidak benar itu, tidak sesuai dengan demografinya. Memang secara historis dulu Belanda suka mengambil tentara-tentara Kenil dari berbagai kantong. Tadi yang disebutkan tadi misalnya Manado, gitu ya, Maluku, gitu ya. Walaupun Papua enggak, kemudian Maluku. Terus kemudian juga kalau di Jawa tidak sedikit juga ada kantong Madura, kantong Jawa malah ada pasukan khususnya, ya, ada pasukan khususnya itu di sana, ya. Kemudian juga ada yang diambil bahkan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat sedikit. Ya. Jadi memang Belanda ini punya kebijakan daerah-daerah yang dia anggap Islam itu belum masuk belum mengakar, itu kemudian mereka zendingkan. Nah di situ targetnya mereka bisa mengambil dari sana orang-orang yang nantinya bisa direkrut menjadi tentara. Karena mereka tahu kalau mendatangkan tentara dari Belanda itu sulit. Sedikit sekali orang Belanda, orang Eropa lah pada umumnya yang mau berpetualang sampai ke tempat kita sejauh ini untuk sekedar menjadi tentara dengan resiko mati itu. Kecuali misalnya menjadi officer ya, menjadi officer gitu, menjadi perwiranya gitu. Coba lihat itu di foto-foto yang lengkap di perang Aceh itu kan. Foto-fotonya itu kalau kita lihat itu ya mayoritas itu orangnya kulit hitam, makanya disebut Londo Ireng. Nanti ada 1 atau 2 kulit putihnya. Nah, jadi memang ada upaya untuk tadi membenturkan dan kebijakannya itu membantu itu di bukunya Profesor Husnul Akib Suminto, guru besar sejarah di UIN Jakarta itu. Ketika beliau disertasinya itu menuliskan bahwa memang Belanda itu
ketika menguncurkan bantuan karena dipaksa dari Eropa, ada politik etis itu, menguncurkan bantuannya itu ke lembaga-lembaga zending. Kalaupun dikucurkan ke masjid, itu biasanya masjid-masjid yang memang ya fatwanya atau apa istilahnya, pandangan dari pimpinannya itu ya pro Belanda. Gitu. Jadi masjid kenapa kemudian digambarkan kotor, kumuh dan sebagainya itu ya karena masjid-masjid yang tidak dibantu sama Belanda. Makanya gerakan ketika Muhammadiyah muncul itu adalah untuk mandiri, ya, supaya tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu yang tidak disukai kan, gitu. Termasuk juga gerakan Syarikat Islam di awal itu untuk supaya pengusaha-pengusaha Muslim itu mandiri dan mendanai sendiri kebutuhan masyarakat Islam atau penduduk Islam. Itu yang kadang-kadang kita lalai untuk melihatnya. Baik, saya setuju ya Pak Ustaz ya, memang sangat menginspirasi kisah ini, kita bisa mendapat hikmahnya. Tadi kalau saya lihat YouTube terus bagaimana ya tadi nyambung dengan pernyataan Ustaz yang terakhir, ada pesantren yang mencoba memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan sendiri, dengan menanam sendiri. Ya. Mungkin kalau bisa percontohan itu diantaranya yang sukses wakafnya itu Gontor. Ya, Gontor itu mereka punya wakaf yang tidak sedikit itu. Jadi ketika Trimurti mendirikan pesantren itu juga, jadi mereka mewakafkan sekian tanahnya untuk pendidikan, tapi sekian sawahnya itu kadang-kadang nggak disebut. Padahal wakaf produktif itu kan baru-baru sekarang aja muncul sebagai wacana atau sebagai sekarang sudah bukan wacana lagi tentu saja. Tapi dulu ketika mewakafkan tanah di Gontor itu untuk pondok, itu kan tanah tempat tinggal mereka. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga mewakafkan hektaran sawah untuk ngasih makan, karena dulu konsep pendidikan itu gratis. Jadi supaya para santri ini mau belajar di sana karena tadi ya tentu ikut membantu. Jadi kalau kita baca Gontor itu kalau sore santri itu ikut bantu beberapa aspek dari kemandirian mereka itu. Kalau sekarang mungkin sudah fokus belajar. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas sesi yang ketiga ini. Insyaallah ini sudah memberikan informasi minimal ya kepada kita untuk memahami perjuangan para wali songo yang tentunya sampai kepada kita hari ini. Insyaallah bulan depan kita akan kembali ke topik dunia Islam internasional. Jadi spill oleh Ustaz mengenai perjanjian perdagangan Makkah. Ya. Baik, mohon kajian ini ditutup dengan doa Ustaz. Baik, saya baru kirim ya ke Pak Asep, ke Pak ini. Itu ada perayaan khusus dari Tribun News bahwa ulama MUI Papua Barat itu memperingati secara resmi masuknya agama Islam di tanah Papua 666 tahun. Nah, gitu sampai disebutkan begitu. Itu kalau kita lihat di IG banyak sekali banyak sekali orang yang kemudian memberikan selamat. Jadi sudah menjadi semacam kayak sudah menjadi resmi seperti halnya di negara di provinsi-provinsi yang lain ditetapkan bahwa tanggal berapa tadi 8 Agustus sebagai tanggal masuknya Islam ke Papua. Ya, untuk menetapkan untuk menegaskan lagi kepada penduduk dan memberikan kekuatan hukum bahwa ini sesuatu yang resmi gitu. Bukan omong-omongan, bukan inisiatif satu orang per orang, tapi ini sudah keputusan Pemda bahwa tanggal tersebut adalah tanggal masuknya Islam ke wilayah Papua. Jadi jangan lagi ada persepsi seolah-olah Islam itu datang setelah Kristen datang gitu. Karena nggak mungkin terjadi itu, karena Belanda baru muncul kan ya setelah dakwah ini sudah berjalan ratusan tahun, termasuk di Papua. Itu kira-kira tambahan saja, nanti boleh ditelusuri sendiri informasi. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban, mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibu da'wan yang qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dawa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.